Episode 50, Rencana Pernikahan. Mobil yang membawa Fajira berhenti di parkiran Fakultas Kedokteran. Ia menjadi pusat perhatian karena menggunakan mobil mewah dan diantar oleh driver. Bapak pulang saja dulu, mana tahu ada yang membutuhkan bantuan Bapak. Nanti saya keluar sekitar jam 11. Gak apa tuhnya, saya memang sudah jadi driver pribadinya Nyonya Fajira. Kamu memang berlaku seenaknya mas, batin Fajira geram. Ya sudah kalau begitu saya keluar dulu pak. Iyanya. Fajira berjalan dengan anggun menuju ke kelasnya. Banyak pasang mata yang menatap perempuan itu dengan penasaran. Bagaimana bisa dia menaiki mobil mewah seperti itu? Gak mungkin kan ada driver online yang pakai mobil mewah untuk mencari uang? Begitu bisik-bisik tetangga yang didengar oleh Fajira. Namun ia tidak menghiraukan sedikit pun dan terus berjalan menuju kelasnya. Hai kak, sapa Rizka? Hai Riz, apa kabar? Baik kok kak, aku mau nanya boleh nggak kak? Boleh, mau nanya apa? Kakak baru beli mobil baru ya? Celutuk Rizka membuat perhatian semua orang teralihkan. Bukan, itu mobilnya ayahnya Fajri, ucap Fajira santai namun pelan. Kakak serius? Berarti pekik Rizka tidak percaya. Iya kami sudah bersama. Kak, kapan kakak nikah? Dalam waktu dekat ini Riz, kamu datang ya? Iya kak. Apa semuanya diundang? Enggak, cuma kamu saja, soalnya ini private wedding. Walah, betapa beruntungnya aku, ucap Rizka senang. Selamat pagi Ananda semua, ucap dosen yang masuk ke dalam kelas Fajira. Saat ini Fajira sudah berada di semester 3 dan ia akan berencana tamat dalam waktu 3 tahun. Beruntung dosen pembimbing akademiknya menyetujui dan mendukung keputusan Fajira, sehingga ia sudah lebih sibuk saat ini karena mengejar pelajaran yang harus ia pelajari secepatnya. Namun bagaimanapun ia harus memiliki waktu untuk pangeran tampannya yang sedang tumbuh aktif dan menggemaskan. Rasanya Fajira tidak ingin melewatkan sedetik pun waktu untuk melihat tumbuh kembang Fajri. Tak terasa waktu berlalu, perkuliahan hari ini sudah selesai. Fajira segera berjalan keluar menuju mobilnya dan menjemput Fajri ke sekolah. Pak, kita mampir ke sekolah Fajri dulu ya. Baiknya. Mobil mewah itu menuju ke sekolah Fajri. Sebenarnya pria kecil itu pulang pada pukul 12.40. Namun Fajira ingin melihat bagaimana anaknya bergaul di sekolah dan bertanya kepada wali kelasnya. Dret. Irfan memanggil Fajira melalui sambungan telepon. Halo mas. Halo sayang. Sudah pulang? Sudah mas, ini mau ke sekolah Fajri, ada apa? Kamu bisa ke kantor mas sebentar sayang? Ya sudah, tapi tunggu aku di bawah ya. Iya sayang, tapi bukannya kamu tahu di mana ruanganku? Itu kan di perusahaan lama mas. Masih sama sayang di lantai 7. Baiklah. Mas tunggu ya sayang. Tut. Pak, kita ke kantor Mas Irfan, ucap Fajira setelah mematikan panggilannya. Baiknya. Ada apa Mas Irfan memanggil? Semoga tidak ada hal yang aneh terjadi. Mobil berhenti di lobi perusahaan Dirgantara Corp. Banyak pasang mata yang terkejut melihat Fajira turun dari mobil atasan mereka. Siapa dia? Kenapa bisa turun dari mobil Presdir? Apa dia pengganti Nyonya Vina atau dokter yang dipanggil Presdir? Begitulah pertanyaan yang timbul dalam benak karyawan di sana, ditambah dengan driver pribadi Irfan yang mengendarai mobil itu. Karena satu uni Fajira tengah memakai jas berwarna putih kebesarannya. Pagi Pak, sapa Fajira. Pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Ucapnya ramah. Saya mau bertemu dengan Presdir, Pak. Mari, ucap Fajira tersenyum. Apa Ibu sudah memiliki janji? Sudah, Pak. Permisi. Silakan, Ibu. Fajira melangkah dengan anggun menuju lift eksklusif untuk CEO, namun ketika hendak melangkah seseorang mencegahnya. Maaf, Bu, ini lift khusus Presdir. Jika Ibu ingin naik silakan pakai yang sebelah sana, ucap Sipa menegur Fajira. Iya, maaf ya saya tidak tahu. Iya, Bu. Fajira mengalah daripada harus ribut dengan perempuan itu. Mereka memasuki lift itu bersama dan terdiam, hingga ponsel Fajira kembali berdering. Iya mas, kamu sudah sampai? Iya aku lagi di lift. Ya sudah aku tunggu ya. Iya sayang. Tut, ibu mau cari siapa? Tanya Sifat setelah Fajira mematikan panggilannya. Saya mau bertemu dengan suami saya mbak. Ting. Lift berhenti di lantai 7, Sipa mengernyit melihat Fajira yang juga ikut keluar, namun ia tidak terlalu menanggapi dan berjalan lebih dulu dari Fajira. Permisi mbak, Tuan Irfan ada? Ucap Siva. Ada, mau antar berkas? Iya mbak, masuk aja. Mari mbak.
Sipa berlalu dari meja sekretaris. Fajira yang mendengar itu melangkah masuk ke dalam, namun ketika hendak menyentuh pintu besar itu, ia dicegat oleh Fitri, sekretaris Irfan. Ibu mau kemana? Itu ruangan prestir, bukan ruang pegawai, ucapnya ketus. Iya, saya tahu dan saya memang mau masuk ke dalam. Apa ibu sudah membuat janji? Jika belum, silakan membuat janji terlebih dahulu. Kalau sudah, mana buktinya? Ada apa ini? Ucap Rai yang baru keluar dari dalam ruangan dan hendak menjemput Fajira. Ini tuan, ibu ini main masuk sembarangan saja. Sini, mana buktinya jika ibu membuat janji dengan Tuan Irfan? Ucapnya ketus dan berlagak. Tuan Rai, tolong Anda urus ibu yang terhormat ini, saya capek, boleh saya masuk terlebih dahulu? Silakan Nyonya. Rai membukakan pintu dan membuat Fitri terkaget dan emosi. Terima kasih Tuan Rai. Sama-sama Nyonya. Fajira masuk ke dalam ruangan itu dan disambut hangat oleh Irfan. Sementara Fitri disidak oleh Rai di luar. Mas, ada tamu ya? Ucap Fajira pura-pura tidak tahu. Sayang, sudah sampai, kenapa lama banget datangnya? Irfan berjalan ke arah Fajira dan memeluknya lembut lalu mencium kening perempuan cantik itu. Gak tahu, ada aja halang sampai ke sini. Ya sudah, kamu duduk dulu sayang. Aku ada kerjaan sedikit. Irfan kembali berjalan menuju meja kerjanya dan menatap Sipa yang sudah pucat pasi karena takut. Duh, dia siapa presdir? Nanti dia bakalan ngadu gak ya? Irfan segera menyelesaikan sedikit pekerjaannya dengan Sipa yang notabene adalah sekretaris direktur keuangan. Setelah selesai, Sipa berlalu dari ruangan itu. Sementara Irfan tersenyum nakal menatap perempuan yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Sayang, panggil Irfan sambil membentuk Fajira dari samping. Sudah selesai? Sudah, kangen, ucapnya manja. Ih, kan tadi pagi baru ketemu. Lagian semalam suntuk kamu juga meluk aku. Hehe, aku gak pernah puas jika itu menyangkut tentang kamu, sayang. Ih, dasar. Sekarang kenapa Mas panggil aku ke kantor? Itu ada beberapa katalog yang diambil Rai dari pihak WO, sayang. Kamu mau yang mana? Fajira melihat beberapa katalog yang sudah tersedia, mulai dari dekorasi, gaun pengantin, dan lainnya. Sembari berdiskusi, Irfan sesekali menjajaki Fajira dengan mencuri ciuman dari perempuan itu. Namun Fajira hanya membiarkannya saja karena lebih capek menahan dan melarang laki-laki itu. Mas, aku mau private garden party saja ya. Gak usah undang banyak orang. Lebih baik kita mengundang beberapa anak yatim piatu atau panti asuhan, Mas. Bagaimana menurut kamu? Kalau menurut aku begini sayang. Kalau kamu mau mengundang anak panti boleh Mas dukung. Tapi kita bikin 2 hari. 1 hari untuk pesta pernikahan kita, 1 hari lagi untuk undangan anak panti, bagaimana? Kenapa harus dipisah? Sayang, bukan Mas membedakan kasta. Tapi kita nggak tahu bagaimana orang bersikap terhadap mereka. Gak semua pebisnis memandang orang itu sama, sayang. Mas hanya mewanti-wanti jangan sampai mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Bagaimana? Ya sudah, aku ikut Mas saja. Fajira tersenyum dan mengusap rahang tegas itu dengan lembut. Sayang, kita menikah hari Minggu ya, besok kita fitting baju, kemungkinan keluargaku akan datang besok atau lusa. Mereka sudah setuju, Mas. Kamu gak mengancam mereka kan? Enggak lah, masa iya Mas mengancam orang tua? Kualat sayang. Mereka berbincang mengenai persiapan pernikahan kilat mereka yang akan diadakan hari Minggu ini. Semua undangan sudah tersebar secara virtual hingga waktu Fajira pulang dan menjemput Fajri sendiri karena Irfan masih ada pekerjaan setelah ini. Aku pulang dulu Mas, ucap Fajira mengedipkan matanya. Sayang, jangan mancing-mancing. Gak mancing kok Mas, aku pergi dulu. Bye sayang. Fajira menghilang di balik pintu dan segera pergi menuju sekolah Fajri. Kenapa kamu semakin menggemaskan sayang? Teriak Irfan frustasi sambil tersenyum.